Gagal mencuri sepeda motor, 2 pelaku pencurian kendaraan diserahkan warga ke Polsek Sukodono, Polresta Sidoarjo. Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang, Polda Jawa Tengah menangkap 2 orang pengedar ribuan butir pil koplo. Personel Babin Kamtipmas Wonggi, Bribka Hamdani melakukan budidaya ikan nila dan ikan lele bersama Dinas Perikanan Kabupaten Mapi. Selamat pagi pemirsa Presisi Pagi, kembali hadir edisi Kamis 23 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membawa misi perdamaian dunia dalam kunjungan kerja ke Athena, Yunani pada Rabu 22 November hingga Jumat 24 November 2023. Dalam kunjungan kerja hari pertama tersebut, Ma'ruf Amin akan bertemu Ketua 1 Parlemen Yunani, Ioannis Plakiotakis di Hellenic Parliament dan dilanjutkan dengan pertemuannya bersama Uskup Agung Yunani Leronimus II hingga kunjungan kehormatan kepada Menteri Yunani dalam hari terakhir pada kunjungan kerjanya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin didampingi istri Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Yunani. Bersama delegasi terbatas, mereka tiba di Athena, Yunani pada pukul 6 waktu setempat. Dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin juga akan berkunjung ke 2 negara lainnya, yakni Slovakia dan Malaysia. Pada hari pertama kunjungan kerja, Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan bertemu dengan Wakil Ketua 1 Parlemen Yunani, Ioannis Plakiotakis di Hellenic Parliament. Dalam agenda yang berlangsung selama 3 hari di Yunani, Ma'ruf Amin juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis dan Uskup Agung Leronimus II. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengatakan, selain membahas investasi di Ibu Kota Nusantara hingga investasi di bidang pariwisata, Ma'ruf Amin juga turut membawa misi perdamaian dalam kunjungan kerjanya ke Yunani. Ketiga negara itu, yang pertama Wakil Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani serta pimpinan Parlemen Yunani. Ada pembicaraan bilateral mengenai kepentingan investasi bagi kedua negara. Nah, bagaimana agar Yunani dan Indonesia saling terhubung dengan baik dalam konteks bisnis dan investasi. Bagi Indonesia, salah satu kepentingan yang pokok bagaimana kita membangun ibu kota negara. Untuk berdialog mengenai pengalaman masing-masing negara ya dalam konteks bagaimana membangun keragaman beragama. Indonesia seperti apa dan Yunani seperti apa. Ini saya kira menarik, nanti juga akan ada pemberitaan lebih lanjut yang di sana selama Wapres berkunjung ke Yunani itu. Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 dengan tema optimalisasi pengelolaan media digital oleh Humas Polri dalam rangka mendukung terselenggaranya Pemilu Damai 2024. Kegiatan ini berlangsung sejak 21 November 2023 hingga 23 November 2023. Pada pelaksanaan hari kedua kemarin, sejumlah diskusi manajemen krisis disampaikan dari tiap kelompok Bid Humas. Dalam pelaksanaan hari kedua rapat ANEF Divisi Humas Polri tahun 2023 yang bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, beberapa pembicara eksternal menyampaikan materi terkait persiapan pemilu 2024 mendatang.
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia bidang pengawasan isi siaran Aliyah memaparkan peran KPI dalam pengawasan penyiaran pemilu 2024 nanti. Ia juga menyampaikan bahwa rapat ANEF merupakan sarana dalam menciptakan hubungan baik antara masyarakat dengan personel Polri dalam menyambut pemilu 2024. Acara ini bagus karena Kadif Humas melibatkan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah. Intinya apa? Ini menjadi satu direction atau satu arahan yang harus dilakukan oleh jajaran polisi, terutama yang di bawahnya gitu ya. Karena mereka lah yang akan berhadapan dengan masyarakat. Dan tentunya harapannya terhadap terkait isu-isu pemilu, polisi memang dituntut untuk netralitas secara individu sebagai polisi ataupun secara institusi gitu kan. Netralitas menjadi penting karena ini adalah satu pembuktian bahwa Polri memang harus netral, tidak berpihak kepada salah satu paslon, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Itu menjadi penting dan ini harus dibuktikan kepada masyarakat. Melalui acara ini tentunya Bapak Kadif Humas juga memberikan arahan atau memberikan direction gitu kan, harapannya bahwa masyarakat atau polisi dengan masyarakat nanti itu ada bonding gitu ya, kalau misalnya istilahnya sekarang gitu kan, bahwa kita semua ingin menjaga iklim demokrasi kita ini berjalan dengan lancar. Agenda lain yang dilaksanakan oleh Divisi Humas Polri yaitu diskusi manajemen krisis yang diikuti oleh seluruh Bid Humas Polda jajaran. Adapun tema-tema yang dibahas pada hasil diskusi kali ini antara lain penanganan operasi kepolisian terpusat, penanganan kontingensi serta peningkatan citra Polri. Pada kesempatan yang sama, Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko menegaskan, tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk mempersiapkan para personel untuk menghadapi pemilu, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mempersiapkan kegiatan lain yang akan datang. Kegiatan apel konsolidasi ini kita adakan oleh Divisi Humas, itu menghadirkan seluruh Kabid Humas yang ada di masing-masing Polda dengan dua dari Kasubditnya, yaitu antara Kasubdit Penmas, Kasubdit Multimedia dengan Kasubdit PD-nya. Ini kita laksanakan intinya untuk persiapan apabila terjadi sesuatu yang ada di Polda-Polda, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemegang fungsi Humas. Ini yang nanti target yang akan kita laksanakan, Mas. Jadi sekarang kita fokus ke masalah pemilu, tapi ini bagian juga untuk yang di luar pemilu juga kita laksanakan semua, Mas. Nah, jadi harapan kita setelah diadakannya kegiatan ini, teman-teman Kabid Humas jajaran itu nanti di wilayah, dia yang pertama harus berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis yang ada di wilayah. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kontingensi, kemudian ada operasi khusus kepolisian, dan ada juga yang berkaitan dengan kasus menonjol. Mereka sudah sepaham dan satu langkah untuk bisa memitigasi permasalahan itu. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.